Pengertian ikatan kimia. Ikatan kimia adalah ikatan yang terjadi antar atom atau antar molekul dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama, atom yang satu melepaskan elektron, sedangkan atom yang lain menangkap elektron atau serah terima elektron. Kedua, penggunaan bersama pasangan elektron yang berasal dari masing-masing atom yang berikatan. Ketiga, penggunaan bersama pasangan elektron yang berasal dari salah satu atom yang berikatan. Pembentukan ikatan kimia mempunyai tujuan agar terjadi pencapaian kestabilan suatu unsur. Berdasarkan perubahan konfigurasi yang terjadi pada pembentukan ikatan, maka ikatan kimia dibedakan menjadi 3, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat perpindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain, terbentuk antara atom yang melepaskan elektron atau logam dengan atom yang menangkap elektron atau bukan logam. Senyawa yang memiliki ikatan ion disebut senyawa ionik. Semua elektron pada senyawa yang ada berputar pada porosnya dengan keteraturan yang sangat akurat. Maha besar Allah mengatur semua dengan sedemikian rupa, mulai dari partikel atau dunia molekuler yang sangat kecil hingga yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Patutlah kita bersyukur terhadap semua yang Allah berikan kepada kita semua. Seperti yang terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 267, berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata enggan terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Karya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan bersama elektron valensi antara atom-atom logam. Salah satu teori yang dikemukakan untuk menjelaskan ikatan logam adalah teori lautan elektron. Di dalam ikatan logam terdapat satu surat, yaitu surat Al-Imran ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallahi alaikum idza kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ihwana wa kuntum ala syafa hufratim minan nari fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum yahtadun, yang artinya, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Dalam surat Al-Imran ayat 3 menjelaskan bahwa dengan pertolongan Allah dan persatuan kaum muslimin serta rasa cinta kasih sayang yang terjalin antara sesama mereka, betapapun kesulitan dan bagaimanapun besar bahaya yang akan menimpa tentu akan dapat ditanggulangi dan diatasi.
Allah memperingatkan pula dalam ayat ini bagaimana tingginya nilai persatuan itu, sehingga bila Nabi Muhammad sendiri menghabiskan semua kekayaan yang ada di bumi untuk mencapainya, pasti dia tidak akan berhasil. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka dengan iman yang kuat dan rasa kasih sayang yang tinggi. Ini adalah tanda bahwa Allah meridhoi kaum muslimin dan merestui perjuangan mereka, dan mereka tidak perlu merasa khawatir. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Selanjutnya, yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen didefinisikan sebagai gaya yang menyebabkan sekelompok atom yang sama atau berbeda menjadi satu kesatuan dengan perilaku yang sama. Ikatan kimia terjadi karena sekelompok atom yang menunjukkan perilaku sebagai satu kesatuan tersebut lebih stabil atau memiliki tingkat energi yang lebih rendah dibandingkan tingkat energi atom-atomnya dalam keadaan terpisah. Ikatan kimia adalah gaya yang mengikat atom-atom dalam molekul atau gabungan ion dalam setiap senyawa. Konsep ikatan ini selain telah dikemukakan oleh ilmuwan muslim Jabir ibnu Hayyan, ternyata konsep ikatan ini telah tercantum dalam ayat Al-Quran dalam surat Yasin ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Dalam surat Yasin ayat 36 ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan semua makhluknya berpasangan dengan adanya suatu ikatan dari apa yang diketahui oleh dirinya maupun tidak diketahui. Dalam hal ini tidak terlihat oleh mata. Sama seperti halnya atom, yang merupakan bagian terkecil dari suatu partikel. Pada ilmu kimia, sifat terpenting yang dimiliki hampir semua jenis atom adalah kemampuan bergabung dengan atom lain untuk membentuk senyawa. Setiap senyawa atom-atom terjalin secara stabil oleh bentuk ikatan antar atom yang disebut ikatan kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya yang di rumah dalam keadaan baik dan hari ini dapat menyimak materi saya dengan seksama. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mulai materi hari ini, Ibu akan mengingat kembali nih mengenai materi sebelumnya, yakni struktur atom dan periodik unsur. Masih ingatkah kalian apa sih yang disebut atom itu? Betul sekali, atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Apa sih contoh atom itu? Banyak sekali contoh atom di kehidupan sehari-hari, misalnya oksigen, natrium, helium, seng, dan lain-lain. Dalam suatu atom terdapat partikel penyusun atom yang terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Hampir semua atom
membentuk ikatan yang dengan atom-atom lainnya, kecuali 6 unsur gas mulia, yakni helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Karena ketidakreaktifan unsur. Nah, biasa disebut dengan gas iner. Nah, apa sih yang disebut dengan ikatan kimia itu? Pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi ikatan kimia. Ikatan kimia adalah ikatan yang terjadi antar atom atau molekul untuk mencapai kestabilan suatu unsur. Dalam mencapai kestabilan ikatan kimia, elektron yang berperan adalah elektron valensi dari suatu atom atau suatu unsur yang terlibat. Seperti gas mulia yang stabil memiliki elektron valensi sebanyak 8 atau biasa dikenal dengan sebutan aturan oktet. Sedangkan khusus unsur helium memiliki 2 elektron yang biasa dikenal dengan istilah duplet. Beberapa cara mencapai oktet atau duplet pada atom, yakni yang pertama yaitu atom satu melepaskan elektron, lalu atom lainnya menerima atau disebut dengan serah terima elektron. Yang kedua yaitu penggunaan bersama elektron pasangan elektron berasal dari masing-masing atom yang berikatan. Yang ketiga, yakni penggunaan bersama pasangan elektron berasal dari salah satu atom yang berikatan. Jenis-jenis ikatan kimia terdapat 3. Yang pertama yakni ikatan ion. Contohnya, reaksi yang terjadi pada ikatan Na dan Cl. Na merupakan golongan satu elektron valensi dan Cl merupakan golongan yang memiliki elektron valensi sebanyak 7. Agar mencapai oktet, atom Na melepaskan satu elektronnya ke atom Cl dan akan membentuk ikatan NaCl, di mana terjadi serah terima elektron. Yang kedua, yakni ikatan kovalen. Contohnya, reaksi pada ikatan Cl dan Cl, di mana sama-sama menggunakan elektron tunggalnya untuk mencapai oktet. Yang ketiga, yakni ikatan logam. Merupakan ikatan yang khusus untuk unsur-unsur logam, sesuai namanya ya. Baik, sekian pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.